Halo, saya Ahmad Noval Ramadan dari kelas 10 MIPA E. Hari ini saya akan menjelaskan dua soal PAT yang menurut saya menarik untuk dijelaskan. Langsung aja ke soalnya. Soal pertama saya ambil dari soal PAT nomor 12. Diketahui vektor U dan V. Jika penjumlahan vektor U dan V kuadrat sama dengan U dot V dan panjang U ditambah panjang V kuadrat sama dengan 3/2 panjang U kali panjang V, maka sudut antara vektor U dan vektor V adalah. Nah, untuk menjawab soal kali ini, saya akan menjelaskan dulu materi yang akan digunakan. Pertama, mungkin kalian sudah familiar dengan rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Dan juga kalian sudah tahu bahwa panjang dari suatu vektor adalah akar dari komponen vektor tersebut dikali dengan komponen vektor tersebut. Lalu bagaimana kalau misalkan panjang dari penjumlahan dua buah vektor atau pengurangan? Sebelumnya kita misalkan dulu kalau vektor A plus minus vektor B sama dengan vektor C. Berarti panjang vektor C sama dengan akar dari komponen C dikali komponen C. Kita bisa substitusikan C dengan A plus minus B. A plus minus B sama dengan akar A plus minus B dikali A plus minus B. Selanjutnya, yang di dalam akar berlaku sifat distributif. Jadi, panjang A plus minus B sama dengan akar A dot A ditambah B dot B plus minus 2A dot B. Kita balik lagi ke yang atas sini. Kita lihat panjang vektor A itu sama dengan akar dari A, komponen A didot dengan komponen A. Maka ini juga bisa disamadengankan dengan panjang A kuadrat sama dengan A dot A. Dan A itu merupakan variabel, jadi kita bisa melakukannya ke semua vektor. Jadi panjang A plus minus B sama dengan akar A dot A sama dengan panjang A kuadrat plus B dot B sama dengan panjang B kuadrat plus minus A dot B. Kita lihat yang di atas ini. A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B kali cos theta. Jadi ini sama dengan bisa disubstitusikan 2 kali panjang A kali panjang B kali cos theta. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 12. Sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mencari panjang dari penjumlahan dua buah vektor. Sekarang kita lanjut ke soal. Di soal kita diberitahukan bahwa panjang dari sebuah penjumlahan vektor kuadrat sama dengan U dot V. Dan panjang U ditambah panjang V kuadrat sama dengan 3/2 panjang U kali panjang V. Pertama-tama kita kerjakan yang persamaan yang di atas dulu. Panjang vektor U ditambah vektor V kuadrat sama dengan U dot V. Menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi, ini bisa disubstitusikan menjadi akar dengan pangkat 2 bisa dicoret. Jadi ini sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat ditambah 2 panjang U kali panjang V kali cos theta sama dengan U dot V. U dot V sama dengan panjang U dikali panjang V kali cos theta. Kita kurangi dua buah sisi dengan 2 panjang U kali panjang V cos theta. Ini jadi sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat sama dengan min panjang U dikali panjang V kali cos theta. Sekarang kita lanjut ke persamaan kedua. Panjang U ditambah panjang V kuadrat sama dengan 3/2 panjang U kali panjang V. Kita jabarkan
yang di dalam kurung ini. Ini jadi sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat ditambah 2 kali panjang U kali panjang V sama dengan 3/2 kali panjang U kali panjang V. Panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat bisa disubstitusikan dengan min panjang U dikali panjang V kali cos theta. Berarti ini sama dengan min panjang U dikali panjang V kali cos theta ditambah 2 kali panjang U dikali panjang V sama dengan 3/2 kali panjang U kali panjang V. Sekarang kita bisa kurangi kedua sisi dengan 2 kali panjang U kali panjang V. Berarti ini jadi sama dengan min panjang U kali panjang V kali cos theta sama dengan min setengah kali panjang U kali panjang V. Min kita bisa coret, panjang U dan panjang V kita bisa coret, hingga tersisa cos theta sama dengan setengah. Seperti yang kita tahu, cos 60 derajat itu sama dengan setengah, berarti theta yang mungkin adalah 60 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu saya ambil dari nomor 13. Diketahui vektor U sama dengan BI ditambah AJ ditambah 9K. Dan vektor V adalah AI dikurang BJ ditambah AK. Sudut antara vektor U dan vektor V adalah theta dengan cos theta sama dengan 6/11. Proyeksi ortogonal U pada V adalah P sama dengan 4I min 2J plus 4K. Yang ditanya adalah nilai A plus B. Sebelumnya kita bahas dulu materi yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Materi yang akan dijelaskan adalah proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Misalkan ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B, yang diapit oleh sudut theta. Proyeksi ortogonal adalah proyeksi yang tegak lurus A dan sejajar pada B. Jadi, kita tarik garis khayal yang membentuk sudut siku-siku, lalu sejajar dengan sumbu B. Jadi, ini kita sebut saja M. M merupakan proyeksi ortogonal A pada B. Proyeksi ortogonal juga berlaku apabila tetanya melebihi 90 derajat. Misal, vektor A dan vektor B. Kita sebut saja alfa. Maka vektor proyeksi ortogonal A pada B adalah yang tegak lurus A dan sejajar dengan B. Kita tarik garis khayal. Maka ini adalah vektor proyeksi ortogonal dari A pada B. Kita sebut saja N. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui vektor proyeksi yang dihasilkan dari A pada B tersebut? Dari gambar yang ini, kita bisa memisalkan garis yang tegak lurus B itu sama dengan suatu vektor, misalkan P. Kita bisa lihat lagi bahwa vektor A itu sama dengan vektor M ditambah vektor P. Lalu, vektor M dan vektor B itu sejajar. Jadi, vektor M itu bisa kita tulis dengan vektor M sama dengan suatu konstanta dikali vektor B. Sekarang, kita coba cari hasil dari perkalian dot A dengan B. A dot B. Kita bisa substitusi vektor A dengan vektor M ditambah vektor P. M ditambah P dot B. Lalu kita bisa substitusi lagi, M itu sama dengan suatu konstanta dikali B, sama dengan A dot B K B ditambah P dot B. Pada perkalian dot berlaku sifat distribusi A dot B sama dengan K B dot B ditambah P dot B. KB dot B kita bisa tulis lagi dengan K dalam kurung B dot B ditambah, kita bisa lihat bahwa vektor B tegak lurus dengan vektor P. Apabila suatu vektor yang tegak lurus diberlakukan suatu perkalian dot,
maka hasil dari perkalian dot kedua vektor tersebut sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Sekarang ada B dot B. Kalian mungkin masih ingat pembahasan materi yang sebelumnya, bahwa B dot B itu sama dengan panjang B kuadrat. Maka A dot B sama dengan K kali panjang B kuadrat. Kita bisa bagi kedua sisi dengan panjang B kuadrat, sehingga menghasilkan K sama dengan A dot B per panjang B kuadrat. Kita lihat lagi ke atas. Dari sini kita bisa mendapatkan K. K itu sama dengan vektor M per B. Maka kita bisa substitusi lagi. Vektor M per B sama dengan A dot B per panjang B kuadrat. Maka vektor M sama dengan A dot B per panjang B kuadrat dot B. Jadi untuk mengetahui sebuah vektor proyeksi dari dua buah vektor, bisa diberlakukan rumus yang ini. A dot B per B kuadrat dot B. Sekarang bagaimana cara mengetahui panjang dari vektor tersebut? Panjang dari suatu vektor dilambangkan dengan nilai mutlak. Ternyata nilai mutlak dari sebuah vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Jadi kita berlakukan nilai mutlak pada kedua buah sisi. Nilai mutlak dari vektor M sama dengan nilai mutlak dari A dot B per panjang B kuadrat dot B. Kita bisa berlakukan sifat distribusi. Panjang vektor M sama dengan nilai mutlak dari vektor A dot B per panjang B kuadrat dikali panjang vektor B. Kita bisa coret panjang vektor B. Jadi panjang vektor M sama dengan nilai mutlak dari A dot B per panjang B. Sekarang kita ke pembahasan soal. Di soal kita dikasih tahu vektor U itu sama dengan BI plus AJ plus 9K. Dan vektor V sama dengan AI min BJ plus AK. Sudut yang mengapit vektor U dan vektor V, cos θ-nya sama dengan 6/11. Dan vektor proyeksinya itu sama dengan 4I min 2J plus 4K. Sekarang kita yang ditanya itu A plus B. A plus B-nya berapa? Pertama-tama kita cari tahu panjang vektor proyeksinya dulu. Kita tahu bahwa panjang vektor proyeksi bisa dicari dengan nilai mutlak dari A dot B per panjang B. Jadi panjang P sama dengan nilai mutlak dari U dot V per panjang V. Kita sudah tahu vektor proyeksi dari U pada V, yaitu 4I min 2J plus 4K. Kita bisa saja langsung mencari panjang dari P ini. Untuk mengetahui panjang vektor P, kita hanya harus menguadratkan komponen vektor P, lalu mencari akarnya. Jadi, panjang P sama dengan akar 4 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari U dot V per panjang V. 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 36. Akar dari 36 sama dengan 6. 6 sama dengan, kita pecahkan U dot V menjadi panjang U dikali panjang V cos θ. Nilai mutlak dari panjang U kali panjang V cos θ per panjang V sama dengan 6. Kita bisa coret V, sehingga kita dapat menemukan 6 per panjang U sama dengan cos θ. Kita juga tahu bahwa cos θ itu sama dengan 6/11. Berarti 6 per panjang U sama dengan 6/11. 6 bisa kita coret. Kita dapat panjang U sama dengan 11. Setelah mengetahui panjang U, kita bisa mengetahui A dan B menggunakan vektor U. Panjang U sama dengan, sama seperti tadi, akar B kuadrat plus A kuadrat plus 81. 9 kuadrat. Panjang U sama dengan 11. Karena ada akar, kita sama-sama kuadratkan. Jadi 121 sama dengan A kuadrat
plus B kuadrat plus 81. Kita kurangi kedua sisi dengan 81, kita dapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 40. Sekarang kita lanjut kembali lagi ke cos theta. Pengertian dari cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Kita tahu cos theta sama dengan 6/11. 6/11 sama dengan A dot B. Berarti U dot V. U dot V sama dengan AB min AB plus 9A per panjang U dikali panjang V. Panjang U sama dengan 11. 11 kali panjang V. Panjang V kita belum tahu. Panjang V. Kita bisa coret 11. Kita bisa hilangkan ini. Lalu kita dapat panjang vektor V sama dengan 9A per 6. Atau sama dengan 3/2A. Setelah kita dapat ini, kita bisa lanjutkan dengan sama seperti cara yang tadi, yaitu panjang vektor V sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat. Kita kuadratkan kedua buah sisi, kita tahu panjang vektor V adalah 3/2A. Jadi 3/2A sama dengan 9/4 A kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, kita bisa substitusikan dengan 40. Sama dengan 40 plus A kuadrat. Kita kurangi kedua sisi dengan A kuadrat. Kita dapatkan 5/4 A kuadrat sama dengan 40. Kita kali kedua sisi dengan 4/5, sehingga menghasilkan A kuadrat sama dengan 32. Lalu kita akarkan, kita dapatkan A sama dengan akar 32. Atau sama dengan 4 akar 2. Kita tahu A kuadrat sama dengan 32. Kita substitusi dengan persamaan yang ini, kita mendapatkan B kuadrat sama dengan 8. Berarti B itu sama dengan akar 8. Atau sama dengan 2 akar 2. Yang ditanya di dalam soal ini adalah A plus B. Jadi A plus B sama dengan 4 akar 2 ditambah 2 akar 2. Sama dengan 6 akar 2. Terima kasih sudah menonton pembahasan soal PAT dari saya. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.